pemirsa Dawa TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu luar biasa dan tentunya bahagia. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything is come from your mind. So, tetap terus jaga pikiran dan juga hati Anda. Di kesempatan yang berbahagia kali ini pemirsa, senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan topik yang sangat menarik ya pemirsa ya pada kesempatan kali ini, yaitu bekerja tanpa celah. Bekerja tanpa celah itulah berkah utama. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, saya tentunya tidak sendirian ya untuk membahas tema yang luar biasa kali ini. Sudah hadir di studio Dawa TV, ada seseorang yang tentunya menginspirasi sekali. Langsung saja saya sapa. Halo Bapak, salam jumpa. Salam jumpa kepada Mbak Nesya dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Wow, luar biasa. Sudah siap Bapak ya untuk membahas tema kita? Siap hari yang ini. begitu istimewa kali ini, tentunya. bekerja tanpa celah. Betul. Ini Bapak kegiatannya apa Bapak? Saya kegiatannya masih warawiri ya. Jadi saya mengajar di Kota Batu dan saya harus membantu juga di Dharma Televisi. Oh, baik. Kemudian juga Bapak ini pengalaman organisasi dan juga banyak sekali karya-karya yang sudah diterbitkan ya Bapak ya. Bisa di-share kepada pemirsa Bapak apa saja karya yang sudah Bapak yang saya sudah karyakan ya di dalam kehidupan saya, dalam kerohanian saya tentunya. Saya telah membuat buku ya, Trap Question tahun 2018 ya. Baik. Meninggalkan kehidupan duniawi 2015. Setelah itu saya juga membuat Keyakinan yang Telah Memudar 2019. E-book Mahayana 1, 2, 3 2021. Dan saya masih memiliki cita-cita untuk membuat buku-buku lagi yang lain ya. Seperti saya nanti akan membuat buku-buku umum seperti manajemen-manajemen itu ya, bagaimana manajemen Buddhis, bagaimana manajemen umum. Nanti sampai saya juga ingin mengulik kembali, mengupas kembali tentang tradisi-tradisi dalam perspektif agama Buddha. Luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi dan terus Bapak untuk berkarya ya Bapak. Amin, sadu. Iya. Bapak, tema kali ini kita kembali ya ke tema pada kesempatan kali ini, yaitu bekerja tanpa celah. Ya, menurut ajaran agama Buddha yang dinamakan bekerja tanpa celah itu bagaimana? Apakah tidak ada noda gitu? Atau bagaimana Bapak? Bisa dijelaskan pada pemirsa baik, Dharma Mbak TV. Nesya dan teman-teman ya. Jadi kalau bekerja tanpa celah itu ya pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, sangat gampang ya, sangat mudah sekali dan sangat dekat dalam kehidupan kita. Bekerja tanpa celah seperti Anda mencuci gelas bagaimana tanpa noda, seperti yang Mbak Nesya singgung tadi ya, bagaimana Anda bekerja itu tanpa celah. Sangat gampang dan sangat mudah dekat dalam kehidupan kita saat Anda mencuci piring, bagaimana bersih tanpa noda. Pada saat Anda mencuci gelas ya, bekas kopi atau teh atau apapun itu, cuci. Jangan sampai ada noda yang masih menempel ya. Gunakanlah sabun yang Anda senangi seperti itu ya. Nah, saya tidak boleh menyebutkan merek di sini. Jadi kalau saya mengatakan sangat sesimpel itu dalam membersihkan sebuah noda dalam sebuah pekerjaan, asal kita konsentrasi, kita fokus ya, kita perhatian terhadap apa yang kita kerjakan. Demikian pekerjaan tanpa celah, bagaimana Anda bekerja jangan sampai dicela oleh orang lain. Karena pekerjaan yang Anda senangi ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan, bagi diri Anda. Contoh misalkan Anda membuat satu pabrik. Ya, Anda membuat satu pabrik tapi Anda merasa ini adalah punya saya. Ini harta saya, ini urusan saya begitu ya. Tapi perlu Bapak Ibu teman-teman perhatikan bahwa saat Anda membuat satu pabrik, membuat satu usaha, jangan sampai Anda mengeluarkan limbah yang mengotori masyarakat. Ya, ini menjadi satu perhatian bahwa jangan Anda hanya bekerja, tapi Anda mendapatkan celah dari masyarakat. Usahakan ditata yang rapi. Bagaimana tatanan supaya perusahaan, usaha yang Anda lakukan itu tidak ada celah. Jangan sampai dicela oleh masyarakat. Dan masih luas lagi, dicela oleh agama, dicela oleh pemerintah, dicela oleh masyarakat. Bagaimana dicela oleh tokoh-tokoh adat setempat. Jadi semua pekerjaan apapun yang ingin Anda lakukan itu hak Anda. Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam apa saja pekerjaan-pekerjaan tidak boleh dilakukan. Sehingga itu menjadi sebuah pakemnya bahwa tetap Anda mau kerjakan, itu akan dicela, meskipun itu baik.
Begitu, Mbak. Pekerjaan ini menyinggung tadi, Bapak. Pekerjaan tanpa celah itu yang seperti apa, Bapak? Ya, pekerjaan yang tanpa celah ya. Kalau di dalam perspektif agama Buddha, satu, Anda tidak boleh menjual racun. Baik. Ya, Anda menjual racun itu sama dengan pekerjaan yang tercela, karena dalam konsep agama Buddha tidak boleh ada makhluk apapun disakiti ataupun makhluk itu dibunuh, ya. Kedua, Anda memperdagangkan manusia, memperbudak manusia, itu juga satu pelanggaran pekerjaan yang tidak sesuai, cacat dalam pekerjaan. Anda menjual senjata, ya, menjual bom, ya, itu juga tidak boleh karena ada unsur kekerasan di situ. Dan itu saja secara garis besarnya bahwa pekerjaan tercela itu jangan sampai begitu. Dan selanjutnya pekerjaan yang melanggar sila. Seperti contoh, maaf ya, Anda membuka tempat prostitusi, ya, Anda menjual miras, Anda menjual narkoba, ya, itu sebagai pekerjaan yang tercela. Baik. Pekerjaan itu sudah tidak dibenarkan oleh agama apapun. Saya yakin dan percaya bahwa semua agama pasti menolak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak sesuai dengan norma-norma agama, adat, budaya setempat. Yang bertentangan Yang gitu bertentangan, ya, apalagi dengan hukum negara itu kan bertolak belakang gitu ya. Betul. Kemudian untuk bekerja sendiri, ini apakah hanya untuk mencari nafkah atau pendapatan atau sebagai bentuk aktualisasi diri, Bapak? Iya, tentu kalau kita melihat bahwa pekerjaan ini sebagai aktualisasi diri, juga sebagai suatu keuntungan, tetapi dasar manusia berpijak harus kepada sesuai kebaikan. Kalau manusia sudah melalaikan kebaikan, melalaikan suatu kebenaran agama, justru tidak menjauhi segala larangan yang dilarang oleh agama, maka dia akan menerobos rambu-rambu itu yang akan membuat dirinya menderita. Wow, luar biasa sekali. Kemudian kalau bicara bekerja itu kan juga luas ya, luas Bapak, sekali. Ya? Apakah ya. bekerja ini hanya bermanfaat untuk diri sendiri, ataukah orang lain, ataukah bermanfaat untuk keluarga juga? Menurut Bapak bagaimana? Apakah harus bekerja? Manusia harus bekerja ya. Bahkan saya dulu menjadi seorang biku juga saya menganggap biku itu bekerja. Ya, tapi bekerjanya beda ya. Bekerjanya adalah sebagai misionari ya, sebagai seorang pewarta dharma ajaran Sang Buddha. Itu bekerja. Jadi kita hidup itu jangan asal hidup, artinya bahwa hari demi hari melewati hanya makan tidur, makan tidur, makan tidur, ya itu tidak menghasilkan sesuatu. Memang tidak berbuat keburukan, Mbak Nisya dan teman-teman, tidak berbuat keburukan, tidak berbuat dosa, tidak berbuat karma buruk kalau hanya makan tidur. Tetapi apa yang berkembang? Ternyata setelah saya selidiki dari pengalaman spiritual saya, oleh guru-guru spiritual saya, bahwa orang yang hanya makan tidur memang tidak berbuat kejahatan, tetapi dia mengembangkan sifat kemalasan, akan tumpul mentalitasnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Pengangguran-pengangguran ini harus cepat mencari kerja. Dan pemerintah perlu memperhatikan untuk lapangan pekerjaan bagi mereka. Nah, ini semakin tinggi ya, Mbak ya, semakin tinggi pengangguran akan semakin tinggi tingkat kriminalitas. Itu bahaya sekali. Betul. Ini dilema juga, Bapak ya. Dilema, dimana sebagai manusia tentunya ingin berkarya, ingin bekerja, tapi di sisi lain lapangan pekerjaannya itu belum terpenuhi atau sempit gitu ya, Bapak ya. Itu bagaimana, Bapak, solusi kita sebagai manusia agar kita itu bisa berdaya seperti itu? Menurut Bapak bagaimana? Saya juga sudah melakukan suatu penelitian ya, Mbak ya. Penelitian secara umum saja. Ada juga di beberapa jurnal yang sudah saya terbitkan ya, artinya bahwa memang saya juga sama Mbak Nesya sama-sama pecinta pendidikan ya. Sudah ada bocoran pemirsa. Ternyata beliau dosen, saya juga dosen. Jadi secara garis besar ya Mbak Nesya dan teman-teman, bahwa bagi kami sebagai pengamat pendidikan ya, bahwa UMKM ya, saya agak sedikit menyinggung UMKM. Bagaimana unit kerja secara kewirausahaan ini juga sebagai media untuk menuntaskan kemiskinan dari segi finansial. Jadi mengurangi kemiskinan secara ekonomi ataupun finansial. Manusia harus tetap berkarya. Apapun karyanya, misalkan membuat keripik singkong, ya sangat mudah sekali. Mengolah apa saja yang ada di sekitar rumah kita, kita jadikan itu sebagai usaha. Misalkan contoh barang bekas, ya kita mendaur ulang, membuat sesuatu barang bekas itu menjadi sebuah seni, menjadi nilai jual yang bisa dipasarkan di masyarakat. Saya rasa selama kita bisa berkreativitas, selama kita bisa berinovasi, saya rasa Mbak Nesya dan teman-teman tidak ada kata kita itu menganggur.
Baik. Tidak ada yang namanya kita itu menganggur, pasti ada yang kita kerjakan. Baik. Jadi potensi itu selalu ada Bapak ya, jalan itu selalu ada, benar Mbak. Selagi manusianya mau berusaha, begitu ya Pak ya. Benar. Bahkan apa yang tadi Bapak sampaikan, Bapak Herman sampaikan bahwa barang bekas pun itu juga bisa bernilai, bernilai, gitu ya, betul. Bapak ya. Iya. Kemudian Bapak dalam konteks kehidupan sosial ini yang bekerja akan dipandang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup yang dijalani. Sebaliknya seseorang yang tidak bekerja dianggap berpotensi untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah benar seperti itu? Iya, nah kalau Mbak Nesya tanya benar apa tidak, yang seperti tadi saya singgungkan di awal bahwa orang yang bekerja mereka memiliki ciri-ciri kesejahteraan. Ya, akan saya kupas. Di dalam Wiyaga Pajasutta Anguttara Nikaya, kitab suci agama Buddha, dikatakan bahwa kesejahteraan itu akan datang, Mbak. Ada 4 hal yang membawa keberuntungan, kesejahteraan bagi seseorang yang gemar bekerja keras. Ya, yang pertama, apabila dia bekerja keras dengan cucuran keringat di dahi, itu adalah kesejahteraan. Ya. Yang kedua, apa yang ia kerjakan, dia akan memperoleh pendapatan. Ya, itu yang harus dia simpan sebaik-baiknya. Ya, yang ketiga, usahakan orang yang bekerja keras memiliki harta ini harus memiliki sahabat teman baik. Bukan teman baik, ya diajak mabuk dia baik tuh, ya diajak ngobat narkoba dia baik tuh, tidak. Tetapi baik di sini adalah moralitasnya, etikanya, attitude-nya, ya. Susilanya yang baik, ya itu yang penting, ya tingkat-tingkat kemoralitasan itu yang sangat ditekankan seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir di poin kesejahteraan ini adalah jangan besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kita itu lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau kita tahu kebutuhan, cukup HP ini satu aja. Tapi kalau keinginan, ngoleksi HP, buka counter. Betul, apalagi sekarang itu ya Bapak ya, kenapa seseorang itu ingin lebih HP dari satu, karena bermacam-macam merek dan lain sebagainya. Bapak, kita lanjutkan kembali obrolan kita ya Bapak ya, tentunya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, tentunya bersama saya Nisha Naila dan tentunya juga dengan Bapak Herman yang begitu menginspirasi. Bapak, tadi obrolan kita sampai dengan apakah benar dan juga tidak gitu ya Bapak ya, tentang kelangsungan hidup dalam bekerja gitu. Betul. Tadi menyinggung juga soal HP. Jadi HP itu kenapa orang ingin lebih dari satu, karena bermacam-macam keinginan begitu ya, dan gaya hidup ya, dan juga ini Bapak lifestyle juga. Lifestyle, betul, ya, betul. Seperti itu. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Iya, Mbak Nesya. Apakah benar atau salah? Baik Mbak Nesya dan teman-teman ya. Bahwa kalau kita berbicara masalah kebutuhan, maka kalau kita mau berbicara kebutuhan, mana yang Anda butuh, itulah yang Anda perjuangkan. Pada saat keinginan itu datang, jangan Anda kejar. Seperti yang pernah saya sampaikan, Anda mengejar keinginan, Anda haus akan keinginan, maka sama dengan Anda tidak meneguk air bening, melainkan Anda meneguk air garam. Tidak akan terobati rasa kerinduan. Bahkan yang muncul bukan kerinduan, ketamakan, keserakahan ya. Bagaimana caranya saya mendapatkan ini? Saya harus bunuh dia. Saya harus mencelakakan dia dan seterusnya. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang penuh dengan noda justru akan menjerumuskan kita ke dalam penderitaan yang sangat-sangat dalam dan menyakitkan. Itulah kehidupan daripada keinginan yang dikembangkan, bukan melihat kebenaran berdasarkan kebutuhan. Inilah yang perlu saudara-saudara jauhkan dari diri Anda. Anda melihat segala aspek, segala itu adalah kebutuhan. Mobil mentereng, seperti saya pernah katakan, motor mentereng, ya, rumahnya banyak gitu ya. Ya silakan saja selama itu properti Anda, itu inventaris Anda, ya gunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kesombongan, tetapi kembali lagi tingkat kebutuhan. Daripada nganggur, lebih baik ya dijual, dijadiin uang, bikin usaha, diputar kembali modalnya, keuntungannya dapat, bisa menyantuni anak miskin, ya, menyantuni panti asuhan, panti jompo. Anda bisa membuka satu sekolah pendidikan, mencerdaskan anak bangsa. Wah, itu berarti Anda tidak serakah buat diri sendiri. Iya. Lebih bermanfaat ya, bermanfaat Bapak, sekali, itu, ya. benar Mbak. Kemudian untuk yang menganggur ini Bapak, apakah ada beban mental tersendiri apabila seseorang ini menganggur seperti itu? Iya. Justru kalau orang yang menganggur, tidak punya pekerjaan, justru pikirannya akan kotor. Ya, akan kotor. Sama seperti minuman. Minuman telah dibuat, kopinya hangat,
enak untuk diminum, apalagi sambil nonton sinetron. Ada temannya pisang goreng begitu ya. Tapi Anda diamkan ya, Anda diamkan, tidak Anda gubris, tidak Anda sentuh, maka ya kalau bahasa umumnya mubazir ya kan, akan kebuang karena apa? Dingin, basi, gorengannya juga dimakan laler dah. Artinya orang pengangguran seperti itu. Akan dicemooh oleh masyarakat, akan dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan, apalagi mereka yang masih jomblo, bukan zombie ya. Kalau jomblo itu jalannya sendirian, kalau zombie itu jalannya rame-rame gitu ya. Nah, kalau yang bagi pengangguran ini adalah jomblo-jombloan, jomblo-jomblo girl gitu ya. Nanti tidak akan didatangi oleh jodoh ya. Sulit jodohnya. Kenapa? Karena pengangguran gitu ya. Mana ada morotuo yang mau ya kalau menantunya pengangguran. Nah, ini menjadi sebuah catatan bahwa pengangguran itu tidak beruntung ya. Tidak beruntung itu, satu, dia akan diomongi orang, ya, akan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, bahkan orang-orang yang mencari jodoh, dia tidak akan datang kepada orang itu. Sehingga jangan jadi pengangguran. Itu kan juga tidak damai ya Pak ya? Tidak damai di hati. Yang namanya damai itu kan secara finansial bagus. Itu ya, dengan bekerja mungkin taraf hidup ataupun yang namanya upah seseorang kan berbeda-beda seperti itu ya. Namun bagaimana jika seseorang sudah bekerja di tempat kerjanya begitu ya, tapi ingin menghasilkan yang lebih Bapak? Iya. Jadi, apakah boleh? Boleh. Apakah itu termasuk ketamakan atau bukan? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara agama itu tetap ada ranahnya sendiri. Kita berbicara masalah kehidupan nyata di masyarakat, di duniawi itu punya cerita sendiri. Artinya bahwa agama adalah pondasi dasar hidup manusia, ya. Untuk keberlangsungan taraf hidup, untuk naik grade atau level, ya, Anda untuk menjadi sesuatu wow yang besar untuk sebuah cita-cita, jangan kita berbicara agama sebagai sekat pembatas kita untuk berinovasi. Agama tetap sebagai landasan dasar pegang teguh untuk keimanan kita, tetapi usaha, pekerjaan adalah cita-cita besar yang harus Anda capai, ya. Jadi kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan baik seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau Anda yang beragama Buddha, khususnya umat saya hanya mengatakan jangan sampai Anda menjual manusia, memperdagangkan senjata, memperdagangkan racun, ya, melanggar moralitas sila, membuka tempat prostitusi, ya, menjual narkoba. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar semua aturan, ya. Tapi saya selalu berpesan untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, carilah pekerjaan. Selama kita tidak cacat, selama kita sehat secara rohani dan jasmani, kerjalah. Meskipun Anda menjadi juru parkir, itu adalah jasa. Menjadi pengamen, itu juga baik karena Anda tidak mencuri, ya. Asal jangan diam di rumah, mengharap orang lain memberi, apalagi Anda meminta, padahal Anda masih sanggup untuk bekerja. Ya, ini yang harus Anda tekankan khusus umat Buddha. Karena saya sebagai pandita selalu menegaskan kepada umat Buddha, jadilah umat Buddha yang kaya akan spiritual, kaya akan materi. Jangan menjadi umat Buddha yang miskin spiritual dan miskin secara harta karena menganggur, tidak mau bekerja padahal dirinya sehat-sehat saja. Kesempatan dan juga peluang itu tentunya juga ada. Tentunya ada. Pak Herman, ya. Betul. Harus kita gali semuanya ya Pak ya. Bahkan tidak mungkin kelaparan ya, istilahnya seperti itu Bapak ya. Benar, kemudian Mbak. Bapak untuk bekerja, saya singgung perbuatan tercela ya. Di dalam kantor ataupun pekerjaan yang kita alami tentunya ada manusia ataupun rekan-rekan kerja kita. Ini saya singgung, ada yang memang ada konflik ya seperti itu ya. Ada yang suka ada ataupun tidak suka. Nah, ini menurut Bapak kalau kita dalam bekerja itu harus memiliki istilahnya pondasi atau seperti apa agar bisa disukai oleh rekan kerja kita Bapak, sehingga tidak ada perbuatan tercela itu tadi ya. Bekerja tanpa celah itu tadi Bapak. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita bekerja di suatu instansi, di satu perusahaan, pasti ada plus minus. Baik. Sang Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya, kitab agama Buddha, Tipitaka, ya, Sang Buddha mengatakan bahwa ada dua jenis konflik yang muncul, ya. Baik. Kenapa antar umat perumah tangga seperti saya dengan Mbak Nesia dan teman-teman, ya, kenapa ada konflik begitu, ya, karena adanya
beda pendapat. Baik. Karena beda pendapat, beda pandangan, ya. Nanti antar pertapa dengan pertapa, arti dalam tanda kutip tokoh agama dengan tokoh agama, kenapa sering berantem? Karena beda pandangan. Baik. Jadi ada satu beda pendapat, satu beda pandangan. Nah, dari kedua hal ini, dimanapun kita berada, instansi apapun yang kita duduki, kita kerja di sana, pasti ada plus minus. Ya. Baik. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ya kita menjadi orang yang buta dan tuli. Bagaimana itu? Nah, bagaimana itu? Buta artinya di sana kita jangan terlalu idealis. Baik. Jangan terlalu idealis menuntut orang itu seperti apa yang kita inginkan. Atau mungkin Anda sebagai mata-mata. Sebagai mata-mata mencari muka padahal mukanya satu tapi kurang cari muka dua ya. Atau bermuka dua seperti itu ya. Padahal satu aja nggak habis ya, mau nyari dua gitu ya. Atau Anda menggunakan topeng ya. Ada lagunya bukalah topengmu gitu ya. Nah jadi nggak usah lah yang seperti itu ya. Menjadi penjilat, menjadi orang yang mencari muka supaya dipuji oleh atasan. Tapi Anda menumbalkan, menjatuhkan sahabat-sahabat Anda. Untuk kepentingan Anda, itu Anda serakah. Anda egois ya, nah, itu dilepaskan saja. Kita bekerja dengan jujur, dengan penuh etos kerja, memiliki attitude yang baik, semangat kerja yang bagus, pasti Anda akan dipakai di perusahaan itu. Anda akan dihormati, disegani oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak perlu pakai dukun-dukun. Pakai susuk lah, pakai pemanis lah ya, supaya ditundukkan nanti bosnya. Iya, Bapak ini tanpa disadari di zaman sekarang yang seperti ini masih ada. Saya sering mendengarkan selentingan-selentingan semacam itu, pergi ke dukun lah ya, nanti pasang ini, pasang biar itu. Biar naik jabatan gitu ya Bapak ya. Bagi orang yang beragama itu hanya ditertawakan saja ya, karena bagi saya bukan tidak percaya, saya sangat percaya, tetapi ada hal yang lebih daripada itu, yang penting etos kerja. Bagaimana Anda tanggung jawab, Anda disiplin, pekerjaan Anda selesai. Tidak usah pakai jimat-jimat. Tidak perlu pakai susu ya, pakai segala macam. Wah, Romo, saya ingin mendudukkan atasan saya supaya saya disenangi oleh karyawan. Tidak perlu. Anda cukup mandi, Anda cukup berdandan, bersolek yang ganteng, yang cantik, murah senyum, humble, rendah hati, pekerjaannya selesai tepat pada waktunya, atasan akan sayang pada kita. Ya, seperti itu saja. Baik Bapak, ini seru banget ya Bapak tentang bekerja, karena ini kehidupan kita sehari-hari. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Herman. Tadi pembahasan kita seru ya pemirsa ya, tentang pekerjaan ya, di dunia kerja pastinya ada yang suka dan tidak suka. Tadi sedikit menyinggung juga Bapak ya, bagaimana cara kita menjadi pribadi yang positif. Bisa dilanjutkan kembali Bapak tadi. Baik pemirsa, teman-teman, memang hari ini tema kita adalah tentang seputar agama Buddha ya, Buddhis. Cuman tidak ada sekat pembatas yang namanya pengetahuan itu, kita bisa memandang dari semua aspek ya. Baik. Nah, tadi kita udah berbicara pertama tentang bagaimana kita disayang, disenangi di perusahaan, di instansi yang kita kerja di sana, tanpa harus bermain mistis atau dukun-dukun seperti itu ya. Yang kedua, saran saya juga pekerjaan tercela itu ada lagi Mbak ya. Pekerjaan tercela itu di mana seseorang itu menggunakan parewangan ya, supaya seperti ya pelihara tuyul gitu ya. Ada apa namanya pesugihan. Itu perjanjian, pesugihan dengan sesuatu. Ini saya mengalami kisah nyata ya di kampung halaman saya itu. Satu keluarga satu persatu menjadi tumbal Mbak, meninggal. Memang usahanya menjadi makmur sekali, real itu. Nah inilah sebagai dampak bahwa agama Buddha pun tidak terlepas dari mistis, karena kita mempercaya ada 31 alam kehidupan. Ya, jadi dukun-dukun itu atau orang-orang pintar itu dia akan menggunakan jasa makhluk-makhluk halus ya untuk menyukseskan usahanya, tetapi ada bayarannya yang harus dibayar. Seperti tumbal ya, keluarganya akan meninggal satu persatu. Itu terjadi Mbak. Ini sudah saya buktikan di masyarakat, bahwa banyak yang berkonsultasi dengan saya. Oh kenapa begini, kenapa begitu ya, itu yang pertama. Selanjutnya saya juga punya teman baik ya, namanya Mbak Meta. Beliau anak indigo Buddhis di Jakarta. Di dalam buku-buku beliau itu juga beliau menceritakan banyak sekali usaha-usaha itu yang memelihara seperti itu Mbak. Dia melihat dengan indera keenam, lagi makan soto, pembelinya itu ada air liurnya gombal wewe ya. Wewe gombel gitu ya. Air liurnya tumpah di kuahnya itu.
Jadi lagi makan yang berkuah seperti itu, ya air liurnya netes gitu ya. Biar enak gitu mungkin. Terus ada lagi makhluknya yang ngawe-ngawe, manggil-manggil pelanggannya supaya mampir. Nah itu beliau adalah anak indigo ya. Beliau sudah membuat buku dan beliau cukup terkenal, sering diundang di beberapa talk show di tempat-tempat tertentu seperti itu. Nah jadi saya mengambil sebuah kesimpulan, Mbak. Baik. Bahwa itu adalah pekerjaan tercela. Ya, jadi umat Buddha jangan sampai pergi ke dukun-dukun untuk pelaris, untuk pemanis ya, terus nanti untuk pesugihan seperti itu pekerjaan tercela. Iya. Atau apalagi satu hal lagi nih Mbak, jangan sampai Anda iri dengan usaha orang lain, Anda cari dukun supaya usaha orang itu hancur. Baik. Anda menyantet, mengirimkan segala sesuatu demi kepentingan Anda, demi keserakan Anda supaya usaha Anda benar, Anda itu maju. Anda menumbalkan usaha orang lain, menutup jalan rezekinya orang lain, itu jangan sampai terjadi. Baik. Ya, karena hari ini kita agak menyinggung sedikit mistis ya, karena pekerjaan ini ada urusannya dengan dunia mistis juga bagi masyarakat yang percaya dengan hal-hal demikian. Baik. Ya, itu mengerikan sekali, Mbak. Yang saya simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini, bekerja tanpa celah tidak jauh-jauh dari yang namanya materi atau uang. Betul, ya, Pak, ya? Betul. Ya. Apakah segalanya ini memang uangnya memang segalanya, Bapak? Sehingga orang bisa melakukan yang namanya kejahatan. Iya, makanya ada satu istilah time is money. Waktu adalah uang. Iya. Tapi manusia banyak diperbudak oleh uang, lupa dengan kebaikan, lupa dengan keluarga. Coba kita perhatikan. Mereka yang kerja mati-matian ya, ini saya berbicara di luar negeri, etos kerja tinggi sekali Mbak, sehingga waktu mereka itu justru gajinya lebih besar itu di waktu mereka lembur ya, mereka lembur itu teman-teman di Hong Kong pernah cerita bayarannya gede, gedenya itu ya itu mereka mau lembur gitu ya. Kadang-kadang hal-hal demikian itu ya ada sisi positif untuk mungkin mengejar sebuah target tabungan masa depan, tapi di sisi lain dia terkadang melupakan keluarga, melupakan anak istri dan suami sehingga terjadi perselingkuhan, terjadi sesuatu hal yang begini-begitu, kerja di luar negeri nggak pulang-pulang, ternyata dapat jodohnya di sana, yang di Indonesia ditinggal. Ini saya bicara semua fakta ya, karena saya lebih banyak di lapangan melihat kondisi umat kami ada yang seperti ini, seperti itu, dan kami waktu saya menjadi biku sebagai tong sampah umat untuk curhat ya, jadi umat banyak curhat dengan Romo waktu itu. Nah sampai sekarang juga banyak umat curhat, artinya saya belajar bahwa di kehidupan duniawi ini sangat banyak lika-liku kehidupan. Kalau kita sudah berbicara materi, materi itu bukan saudara. Materi itu bukan teman. Anda banyak materi, orang akan mengaku Anda saudaranya. Tapi kalau Anda sudah tidak ada materi, meskipun Anda saudara, Anda tidak dianggap apa-apa. Sama seperti semut. Di mana ada gula, rame-rame semut akan mengerumuni. Pada saat manisnya habis, gulanya habis, semut akan pergi meninggalkan Anda. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah bahwa inilah perjalanan karma kita, bahwa kita hidup tidak waspada. Baik, wah luar biasa sekali saya mendapatkan pencerahan loh selalu dengan Bapak Herman ini, Bapak. Terima kasih, saya juga terima kasih mendapatkan wawasan yang luas tentunya. Ya Bapak, kembali lagi ya Bapak ya, bahwa bekerja tentunya tidak selalu ada yang namanya uang gitu ya, ada hubungannya dengan uang. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan ini, Bapak? Agar kita memiliki karya, bekerja, tapi tidak semata-mata uangnya adalah segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang, ya. Iya, menurut Bapak bagaimana? Nah, kalau kita berbicara, ya, teman-teman Dhamma TV, dimanapun Anda berada, kehidupan tidak terlepas dari uang, dari materi. Artinya bahwa Anda buang air kecil saja di WC umum, Anda harus bayar 2.000 paling tidak ya. Artinya bahwa memang hidup tidak segalanya uang, tapi segalanya hidup butuh uang. Ya seperti yang Mbak Nesya sampaikan. Bahwa bagaimana setelah kita itu menyadari, tadi saya sudah menyampaikan 4 kesejahteraan di dalam Wiyaga Pajasutta Anguttara Nikaya dalam Tipitaka Buddhis, ya Tipitaka Pali, kitab sucinya agama Buddha. Ada 4 lubang kendi ibaratkan, atau lubang gelas ini ada 4 lubang yang tidak boleh bocor. Kalau bocor salah satunya saja, itu harta kita akan terbuang. 1, teman-teman harus menghindari yang namanya bermabuk-mabukan. Kalau Anda senangnya mabuk-mabukan, walaupun hanya minum tidak mabuk, ya kadang-kadang orang mencari pembenaran diri ya, itu uang Anda akan habis. Karena tidak ada pemabuk itu yang tidak menghabiskan uang. Karena apa? Menggiurkan nikmat, pengen nambah lagi, apalagi ada temennya kan, wah lomba-lomba begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana jangan sampai lubang yang kedua bocor adalah judi. Tidak ada orang yang namanya judi hidupnya kaya. Saya bisa bicara karena di keluarga saya pernah mengalami hal demikian.
kaya dari judi, akhirnya kere juga karena judi. Ya, karena saya sudah membuktikan bahwa memang judi itu kenikmatan, tapi juga adalah lubang kubur yang dimana kita akan dikubur secara hidup-hidup menderita karena kita akan menjadi orang miskin habis karena judi. Ya, yang ketiga adalah bermain seks bebas. Jajan di luar. Saya sudah tidak pakai jubah, saya ngomongnya plong aja gitu ya. Artinya bahwa kalau kita sering jajan di luar, melanggar sila ketiga, dalam bahasa Pali dikatakan kamesu micacara, yang melakukan perbuatan asusila, melakukan pelampiasan nafsu seks bebas, itu juga akan menghabiskan uang. Karena kita, maaf ya, kita suka jajan di sana, atau kita mungkin memelihara dia seperti itu ya. Kita uang kita akan habis. Ya, padahal kita sudah punya istri, ya sudah punya suami, tapi kita malah ada selingkuhannya, itu akan habis uang kita, akan habis ya. Sang Buddha katakan itu, bukan kata saya tapi kata Sang Buddha ya. Anda boleh cross check di sutanya. Nah, yang keempat, yang terakhir, kalau Anda punya sahabat-sahabat yang tidak baik, ayo kita ke sana. Ya, misalkan perempuan nih senangnya shopping, ya ada barang branded, shopping sana, shopping sini terus. Suami setengah mati cari uang, istrinya setengah mati ngabisin uang. Betul. Satu nyari, satu ngabisin gitu kan. Nah, artinya bahwa 4 inilah sebagai kondisi bahwa tadi yang Mbak tanyakan, harta kita akan habis. Kita tidak akan bisa nabung, kita tidak akan bisa menjadi orang kaya. Kaya pun akan menjadi miskin, jatuh semiskin-miskinnya. Salah satu artis tidak saya sebutkan, ya dia taruhan judi sampai rumah mewahnya dijual. Akhirnya dia kalah, rumahnya dijual. Nah, inilah sebagai bentuk bahwa kadang-kadang manusia sampai sejauh itu. Iya. Ya, sejauh itu. Itulah dinamakan tidak berkah ya Bapak ya. Tidak berkah, betul. Baik. Kemudian kita kembali ke ajaran Buddha Bapak. Dalam ajaran Buddha khususnya 4 kebenaran mulia, ada Cattari Arya Sacani, mata pencarian yang benar, kemudian Sama Ajiva merupakan salah satu solusi pembebasan dari derita kehidupan. Kemudian juga sistematika 4 kebenaran mulia menempatkan pencaharian benar sebagai jalan atau maga yang harus dikembangkan. Ini bagaimana Bapak? Ya, tentu memang di dalam agama Buddha ada Atta Arya Maga, jalan mulia berfaktor 8. Salah satunya kita harus memiliki daya usaha benar, memiliki usaha yang benar, bermata pencaharian yang benar. Artinya kebenaran-kebenaran ini sebagai bentuk kita mempraktekkan sila, moralitas dengan baik. Bagaimana seseorang memiliki moralitas yang baik itu adalah di mana dia tidak melanggar aturan moralitas. Seperti tadi saya katakan, tidak berdagang makhluk hidup. Ya, artinya dia menjual ayam potong, menjual segala makhluk hidup yang sifatnya bukan manusia tapi makhluk hidup. Karena Sang Buddha mengatakan di dalam Owada Patimokkha kepada para biku, wahai para biku, wahai siswaku, selama Anda masih senang menyakiti makhluk hidup, selama Anda masih senang membunuh makhluk hidup, maka Anda bukan siswaku. Dengan tegas Sang Buddha katakan bahwa kami khususnya sebagai penganut ajaran Buddha tidak boleh sampai menyakiti bahkan membunuh makhluk hidup. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah itu, berarti bermata pencarian benar sesuai dengan ajaran Buddha tidak tercela, salah satunya jangan sampai merugikan makhluk lain. Itu menurut ajaran Buddha. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh menyakiti. Nah, selanjutnya ya tadi yang sudah kita singgung di awal, jangan sampai ada pencurian. Misalkan Anda bermain saham, ya, Anda misalkan punya arisan atau apa sajalah yang sifatnya itu mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan uangnya orang banyak. Tetapi Anda di situ korupsi. Anda termasuk mencuri di situ. Nah, ini akan berurusan dengan hukum. Ya, Anda membuka tempat prostitusi ya untuk hal-hal yang seperti itulah, atau Anda ilegal seperti itu, ya nanti Anda akan berurusan dengan hukum. Nah, masih banyak lagi kebohongan, minum-minuman keras seperti itu. Nah, inilah pekerjaan tercela yang tidak boleh dilakukan sehingga membawa pada dampak penderitaan. Maka itu jawaban daripada pekerjaan yang tidak tercela, ya, daya usaha, mata pencarian benar sesuai dengan ajaran Buddha. Kenapa dikatakan ada pelanggaran, Mbak Nesya dan teman-teman? Satu, ada kriterianya pelanggaran itu terjadi, ya. Dari 5 Pancasila Buddhis semua sama. Satu, patokan kita adanya niat. Kalau kita sudah ada niat ingin melakukan keburukan, pelanggaran sila, itu sudah salah satu usaha itu niat. Kedua adalah usaha untuk melakukan pelanggaran. Contohnya kita berbicara di sini mata pencarian, ya. Satu, niatnya saya ingin menjual manusia, memperbudak manusia, saya bahasanya itu aja, ya. Yang kedua ada usaha mencari link, jaringan, di mana saya bisa mendapatkan ini. Ya, ketiga usahanya berhasil. Ya, setelah itu ada bukti bahwa usaha itu telah dilaksanakan. Nah, ini dikatakan pelanggaran.
akan berdampak karma buruk atau bahasa umumnya dosa sudah di tangan. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, dalam konteks mata pencaharian benar tersebut, apakah Buddha sangat realistis? Tapi Bapak, saya akan bertanya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, mind is not everything, but everything is come from your mind. Makasih pemirsa ya, Anda masih bersama kami tentunya dalam program acara Manage Your Mind, tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Herman. Iya. Ya Pak, bagaimana? Ini tidak terasa waktunya sudah menghabis Bapak, tapi masih banyak pertanyaan yang harus saya utarakan kepada Bapak ya Pak ya. Saya lanjutkan kembali pemirsa, dalam konteks mata pencaharian yang benar, apakah Buddha sangat realistis memandang kehidupan, tidak memandang rendah aktivitas mata pencaharian sebagai aktivitas duniawi, melainkan melihatnya sebagai bagian integral dari kehidupan religius. Kalau menurut ajaran agama Buddha bagaimana Bapak? Oke, baik. Ini agak sedikit panjang, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ya pecinta Dhamma TV khususnya ya. Di sini saya akan menyampaikan bahwa Sang Buddha menjelaskan di dalam Arya Pariyasana Sutta Majjhima Nikaya, di dalam kitab suci agama Buddha Tipitaka, bahwa ada dua kehidupan. Kehidupan yang mulia itu adalah kehidupan para biku, kehidupan yang di bawah itu atau kehidupan yang standarnya atau di dalam sutta dikatakan kehidupan rendah gitu ya, itu adalah perumah tangga. Rendah di sini adalah bukan merendahkan, tetapi dari segi grade 1 dan 2, ring 1 dan ring 2 seperti itu ya. Memang kehidupan masyarakat seperti saya dan teman-teman itu adalah di ring yang mendasar. Karena umat Buddha dibagi menjadi dua, umat Buddha pertapa adalah para biku ya. Yang kedua adalah umat Buddha perumah tangga seperti kami. Kita berdua atau dalam dua golongan ini adalah orang yang sama-sama mencari kerja ya, dan bekerja seperti itu ya. Para biku bekerja, tadi saya katakan sebagai misionari, sebagai pewarta dharma, sebagai tugasnya menyemangati, memberikan motivasi, inovasi kepada umat gitu ya. Nah, demikian juga umat awam seperti kita juga bekerja, seperti tadi bekerja tanpa celah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Sigalaka Sutta Digha Nikaya, di dalam kitab suci agama Buddha juga dikatakan ada kewajiban pimpinan kepada karyawan. Karyawan kepada pimpinan di dalam dunia kerja ya. Bagaimana tugasnya seorang karyawan kita katakan? Karyawan harus siap mengorbankan waktu untuk pimpinannya. Dia siap lembur, dia harus maju ke depan untuk selalu membela atasannya, dia harus pulang terakhir sebelum pekerjaannya selesai, dia harus menyelesaikannya. Dan dia kalau sebagai pekerja rumah tangga, dia harus bangun lebih awal dan tidur terakhir setelah majikannya tidur. Nah, itulah sebagai contoh sebuah loyalitas dan totalitas dari seorang karyawan kepada pimpinan. Nah, seyogyanya seorang pimpinan pun harus membalas jasa kepada karyawan yang baik semacam ini. Artinya bahwa seorang pimpinan, seorang atasan, seorang bos jangan memperlakukan karyawan seenak hatinya sendiri. Gaji tidak dibayar, kesejahteraan tidak diberikan, saat dia lembur dia tidak dibayar, ya, atau diberikan makanan yang basi, karyawannya disiksa. Nah, ini terjadi. Ini dikatakan sebagai tidak ada moralitas di situ, tidak ada attitude, tidak ada etika pimpinan semacam itu. Nah, jadi bagaimana pimpinan yang baik? Seharusnya pimpinan berlaku sebaik-baiknya, sayang dengan karyawannya, melihat apa yang harus dibayarkan. Kalau gajinya perlu dinaikkan, sudah sekian lama dia bekerja, naikkan gajinya sesuai standar UMR begitu ya. Jangan tidak dibayar. Ya, pimpinan semacam ini yang perlu dikritik ya. Artinya bahwa ayo kita praktek Sigalawada Sutta ya, kita praktek apa isi sutta. Jangan kita pintar berteori, tahu sutta tapi tidak bisa praktek. Itu sama dengan apa ya namanya ya, jarkoni, iso ngajar ke, ora iso nglakoni. Inilah kalimat ampuhnya orang Jawa ya. Nah, ini yang perlu saya kritik para bos-bos, para atasan. Jangan kita memperbudak karyawan seenak hati kita. Kita punya aturan agama yang mengatur itu supaya kesejahteraan siapapun harus diperhatikan. Memanusiakan manusia karena manusia di atas segala-galanya ya. Inilah namanya tingkat taraf hidup kemanusiaan. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan lagi, kalau kita melihat taraf kehidupan masyarakat ini, Mbak Nesya dan teman-teman, kita perlu melihat
sebagaimana kita katakan dunia kerja ini adalah sebagai suatu suatu panggung kita untuk mencari sebuah kehidupan. Bukan mencari nama, mencari jabatan, mencari titel, menjatuhkan orang lain, tetapi kita mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang kita dapatkan, bisa nggak kita sedekah? Bisa nggak pendapatan yang kita dapatkan ini untuk menghidupi orang lain, membantu fakir miskin, membangun wihara, menyokong kehidupan sangga? Ini sangat penting. Ya, itu yang menjadi sebuah catatan penting bahwa pekerjaan itu harus bisa menguntungkan kedua belah pihak. Inilah di dalam sutta dikatakan kehidupan ini artinya Sang Buddha memandang, Sang Buddha pun merobohkan kasta. Tidak ada kasta apapun di dalam ajaran Buddha. Sang Buddha merobohkan kasta. Artinya bahwa Sang Buddha sangat menghargai dunia kerja. Semakin orang memiliki etos kerja yang baik, semakin dia semangat berjuang. Para biku tidak hanya makan tidur misalkan begitu, tapi para biku berjuang menjalankan Dhamma Winaya dengan baik, itu sebuah pekerjaan. Umat awam, bagaimana menjalankan sila dengan baik? Maka Sang Buddha mengatakan, dunia kerja, etos kerja, semangat, upaya untuk membangun sebuah tingkat spiritual dan dunia kerja, itu harus berimbang. Nah, seperti itu. Andai semua orang menerapkan ajaran Buddha yang seperti Bapak sampaikan ya, hidup ini pasti indah dan damai tentunya, tidak memandang kasta dan lain sebagainya. Betul, iya. Ya, sesuai dengan slogannya Dhamma TV, Bapak selalu damai di hati. Iya, sadu. Ya. Kemudian Bapak, bagaimana idealisme bekerja menurut Dhamma? Ya, idealnya menurut Dhamma itu kerja tanpa celah. Kita tidak mencela diri kita sendiri, juga tidak mencela pekerjaan orang lain. Kadang-kadang orang sibuk ngitungin sapinya orang. Oh, sapinya dia itu kurang ini loh, kurang ini, kurang gemuk. Ya, nanti rumputnya kurang dikasih ini itu. Tapi dia lupa bahwa sapinya sendiri nggak dikasih makan. Banyak di dunia kerja itu orang itu cari muka. Di dunia kerja itu orang mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan teman-temannya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sendiri salah. Dia sendiri kurang. Jangan ngitungi sapi orang lain, ngitung sapi sendiri aja. Sapinya masih kurus kering kok. Sapinya nggak dikasih makan rumput kok, ya kan? Nanti mati sapinya. Artinya jangan sampai kita mengkritiki pekerjaan orang lain, tapi pekerjaannya sendiri tidak baik. Artinya bahwa dia sibuk mengurusi orang lain, dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Nah, inilah kadang-kadang terjadi. Maka idealnya dunia kerja, jangan suka mencari muka, itu yang pertama. Kedua, jangan suka mencari kesalahan temennya. Yang ketiga, bagaimana jangan suka ghosting maupun bergibah di situ, ya. Jangan suka bergosip, ya, menceritakan orang lain. Pada saat Anda menceritakan keburukan orang lain, kebetulan orang yang Anda ceritakan lagi umroh, Anda dosanya besar. Oh, Anda sedang menggosipi Pak Herman misalkan. Ya, Pak Herman itu begini. Ternyata Pak Herman lagi mengikuti Pak Baja Samanera, ya. Lagi sedang ke India, ke Tanah Suci, sedang menunaikan ibadah suci. Ya, Anda akan berdosa. Karena apa? Anda ngomongi orang yang sedang berbuat baik. Ayo, karma berbalik kepada Anda loh. Ya, semakin diomongin semakin dosanya kepada yang gosipin ya Bapak ya, begitu ya. Kemudian Bapak, bagaimana menentukan kualitas kerja sesuai dengan ajaran Buddha, Bapak? Ya, untuk melihat suatu kualitas kerja itu, maka saya ada satu slogan. Kalau Anda ingin melihat sikap seseorang, maka lihatlah cara dia berbicara. Bagaimana cara dia bekerja. Semakin orang itu seperti ilmu padi, Mbak Nesya dan teman-teman, dia akan semakin menunduk. Tidak seperti padi kosong. Kalau orang seperti padi kosong itu omongannya tinggi, kerjanya nol. Ya, kadang-kadang dia cuma kerjanya ya sana sini nebar pesona, ya, supaya disenangi banyak orang gitu ya. Sampai cari dukun-dukun lagi, pakai ini pakai itu supaya disenangi, padahal memang tidak enak wajah yang dipandang seperti itu ya, karena sikapnya juga seperti itu. Nah, artinya bahwa totalitas kerja, kualitas kerja itu akan dinilai di mana seseorang itu bisa tanggung jawab, bisa disiplin, dan bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya, dan tidak suka menyalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kalau saya rasa ini bisa diterapkan sebagai dasar saja ilmu manajemen ya, itu akan menjadi sebuah nilai. Di mana Anda punya planning, di mana Anda punya controlling, dan Anda punya segala sesuatu hal yang memajukan perusahaan, usaha yang Anda jalankan. Baik, seperti itu. Seperti itu. Bapak, sebagai closing statement, Bapak, bagaimana sebuah pekerjaan menjadi bernilai religius yang tinggi dan menciptakan sumber daya atau SDM yang unggul dan bermartabat, sehingga dalam konteks ajaran Buddha, bekerja tanpa celah adalah sumber dari berkah yang agung.
Ya. Silahkan Bapak. Di sini saya memberikan sebuah inspirasi perenungan kepada seluruh pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Emas adalah nilai yang luar biasa. Di atas emas masih ada lagi yang bernilai, namanya berlian. Di atas berlian ada lagi yang namanya intan. Dan masih banyak hal-hal yang bersifat sesuatu hal yang megah, mewah, dan sebagai bentuk perhiasan. Nilai-nilai semacam itu kita katakan tidak akan turun kadarnya selama barang itu terjaga dengan baik. Anda menjaga emas Anda dengan baik, Anda menjaga intan permata Anda dengan baik, Anda menjaga berlian Anda dengan baik, maka itu akan menjadi harta yang luar biasa bagi diri Anda. Di saat Anda sudah tidak lagi memiliki apapun, maka jangankan Anda melihat harta, melihat diri sendiri saja menderita, bagaimana hidup ingin bahagia kalau Anda tidak bekerja sesuai dengan ajaran agama yang Anda percaya dan mengikuti segala norma aturan negara yang sudah ada. Bekerjalah dengan penuh senyuman, bekerjalah dengan penuh sukacita, bekerjalah dengan penuh keikhlasan, bekerja dengan tulus, bukan dengan modus. Maka hidup akan menjadi bahagia dan tidak seindah apa yang kita takutkan. Terima kasih. Dan juga jangan pantang menyerah gitu Bapak. Terus maju, apapun yang terjadi, lakukan. Bahwa hidup ini adalah lika-liku kehidupan. Hidup ini seperti badai yang datang, kalah juga badai akan pergi. Baik, luar biasa sekali. Bapak terima kasih ya, sudah menyejukkan hati, mendamaikan hati saya terutama. Semoga pemirsa juga merasakan, semoga juga pemirsa juga mendapatkan motivasi dan juga informasi dari Bapak Herman tentunya. Bapak terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak sudah Desya berkenan ya. hadir. Sama-sama. Baik, terima kasih pemirsa. Semoga kita selalu maju menjadi orang-orang tangguh di dalam berwirausaha ya. Seperti itu. Amin. Terima kasih pemirsa, Anda selalu menyaksikan program acara Manage Your Man. Tidak terasa waktu 60 menit sudah saya dan juga Bapak Herman menemani Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati dan sampai jumpa.